Bentar, gimana? Bukunya yang osteologi appendicularis dan sindesmologi bukan? Udah Iya, ganti benar. buku ya? Udah ganti Yang buku. ini, biru muda. Bentar, jangan yang ini, aku belum lihat. Oh iya, benar ya, Toh. Agak tebal ya bukunya. Oke. Ya, Nah, kok sebenarnya tidak sesulit itu, harusnya. Udah kelihatan kan, guys, PPT-ku? Udah kan? Sudah. Oke, untuk materi tutor kali ini, sampai 2 minggu ke depan, kita akan bahas untuk materi appendicularis. Osteologi appendicularis. Nah, apa itu osteologi appendicularis? Seperti yang kita udah belajar di PAV kemarin. Appendicularis berarti hubungannya sama tulang-tulang penyusun anggota gerak atau osa aksesoris yang ada pada tubuh. Untuk appendicularis, dia akan terbagi jadi dua, yaitu osteologi ossa membri thoracisi atau ekstremitas cranialis sama osteologi ossa membri pelvini atau pelvina, yaitu penyusun anggota gerak belakang atau ekstremitas caudalis gitu. Nah, kenapa disebut osa? Karena memang penyusunnya itu lebih dari satu tulang, dan nanti ada beberapa regio yang dia disusun oleh beberapa tulang kecil juga. Selain itu, karena nanti di akhir kita akan bahas mengenai sindesmologi atau sistem persendian. Kenapa aku bilang sistem persendian agak sulit? Soalnya ada beberapa materi yang dari menyinggung 3 materi sebelum ini gitu. Mungkin sulitnya di situ, tapi nanti aku kasih pendahuluan biar nggak terlalu rumit mempelajarinya. Ya. Oke, ini untuk vocab-nya yang akan kita pelajari kali ini. Yang belum kirim vocab, segera dikirim ya. Jangan dibiasain sebelum praktikum baru dikirim. Oke, untuk regio yang akan kita bahas pada materi ekstremitas cranialis ini ada 4, yaitu yang pertama ada regio cingulum membri thoracisi. Oke, pada regio cingulum membri thoracisi ini atau penyusun gelang bahu, sebenarnya di sini akan ada 3 tulang utama. Tapi untuk hewan yang menggunakan ekstremitas cranialis atau alat anggota gerak depan sebagai penumpu badan, yang berkembang baik adalah os scapula. Sementara kalau seperti primata atau yang menggunakan ekstremitas cranialisnya selain untuk menopang tubuh, kayak misalkan untuk berenang, untuk terbang, dan untuk menggenggam sesuatu, maka ketiga tulang ini akan berkembang baik. 3 tulang itu adalah os scapula, os coracoideus, dan juga os clavicula. Tuh. Contohnya pada hewan reptil contohnya pada kura-kura, penyu juga akan digunakan untuk berenang. Kemudian ada primata contohnya banyak ya, kayak orangutan itu termasuk primata. Kemudian ada juga unggas, ya unggas gunanya untuk terbang kalau ekstremitas cranialisnya. Nah, sementara kalau pada hewan yang menggunakan ekstremitas cranialis untuk menopang tubuh, yang berkembang baik selain os scapula juga ada os coracoideus. Oh ya, untuk os coracoideus itu tidak berkembang baik, jadi nanti akan terjadi reduksi menjadi prosesus coracoideus gitu. Atau prosesus coracoid yaitu. Oke, kemudian ada yang kedua regio brachii, yaitu penyusun bagian lengan atas, disusun oleh satu tulang besar yaitu namanya os humerus. Kemudian yang ketiga ada regio antebrachii. Regio antebrachii ini penyusun lengan bagian bawah, disusun oleh 2 tulang, yaitu os radius dan os ulna. Nah, untuk letak dari os radius atau os ulna ini, di sisi kranialnya itu ada os radius, yang umumnya dia lebih besar daripada os ulna. Os ulnanya ada di sisi kaudalnya, gitu. Kemudian yang terakhir ada regio manus. Nah, pada regio manus ini akan kita jumpai beberapa tulang kecil.
Regiomanus ini penyusun dari pergelangan kaki atau pergelangan tangan, dari mulai pergelangan kaki yang di sini, ada osa karpal, pergelangan kaki, kemudian ada osa metakarpal, yaitu bagian penyusun daerah punggung kaki, kemudian ada juga osa digiti, itu penyusun jari jemari kaki. Osa digiti sama osa sesamoidea. Osa sesamoidea itu tulang-tulang kecil yang fungsinya untuk membantu pergerakan dari osa digiti gitu. Oke, aku next dulu. Jadi ini untuk vocab pada regio pertama yang akan kita pelajari, regio cingulum membrithoracici. Nah, karena yang kita jadikan patokan adalah hewan berkaki 4 atau yang menggunakan ekstremitas cranialis untuk menopang tubuh, jadi yang kita bahas lebih detail adalah os scapulanya. Oh ya, sebelum itu aku mau ngasih pendahuluan dulu. Jadi untuk beberapa os akan ada beberapa slide. Dari mulai tampak lateral, medial, dorsal, ventral, proksimal, distal, itu nanti akan terbagi jadi beberapa. Dan karena memang slide PPT itu terbatas, jadi nanti aku bahas dari satu tulang dulu. Kalau misalkan mau dipotong kayak, Kak, aku kurang ngerti dari orientasi ini, boleh. Oke. Oke, yang pertama. Sebelum kita mempelajari struktur-struktur yang ada di tulang, lebih mudah kita pelajari orientasi dulu. Kita tahu di mana letaknya, kita tahu daerah orientasi proksimal, dorsal, ventral, maka akan lebih mudah untuk mengetahui, oh bentukan yang ada di dorsal itu ada apa aja, di ventral itu ada apa aja, gitu. Yang pertama kita bahas untuk scapula. Oke, kalian perlu tahu dulu untuk scapula, walaupun dia bentuknya tegak seperti ini, tapi nanti pada saat menempel di tubuh, dia tidak tegak seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Tapi coba kalian lihat di sebelah kanan. Jadi nanti dia akan sedikit miring gitu untuk menempel pada tubuh. Nah, untuk scapula ini dia nanti akan melakukan persendian dengan rongga toraks atau daerah dada. Untuk persendiannya, tipe persendiannya yaitu sinsarkosis atau tulang yang dihubungkan dengan tulang dibantu oleh otot. Tuh. Nah, kemudian nanti akan melakukan persendian juga antara os scapula dengan os humerus. Untuk persendiannya namanya articulatio scapulohumeri. Tuh. Oke, itu untuk pendahuluan persendiannya. Kemudian untuk menentukan gimana sih membedakan atau cara menentukan kaki ini sebelah kanan ataupun kiri. Kita bisa melihat atau identifikasi dari strukturnya. Beberapa struktur itu sebagai penanda atau ciri khas. Oh, ini sisi kranial, pasti ada bentukan ini dan ini. Gitu. Oke. Kemudian yang perlu kalian pahami adalah untuk os scapula ini, karena dia masih melekat di tubuh, jadi untuk orientasinya, sisi atas ini masih menggunakan dorsal atau mendekati punggung, mendekati poros tubuh. Sementara untuk yang menjauhi poros tubuh itu masih menggunakan ventral. Sementara nanti begitu masuk ke regio berikutnya atau daerah lengan atas ini, baru menggunakan orientasi untuk anggota gerak. Menggunakan proksimal sama distal. Itu. Untuk proksimal dia yang mendekati poros tubuh, untuk yang distal menjauhi poros tubuh. Itu perlu diingat, biar nggak kebalik. Oke, yang pertama kita identifikasi dulu dari sisi lateral sama medial. Masih ingat kan untuk materi lateral medial? Lateral berarti dia yang lebih di luar. Untuk yang medial, dia yang lebih mendekati poros tubuh atau lebih di dalam. Gitu. Nah, untuk yang lateral, ciri khas sisi lateral yaitu lebih banyak penonjolan, lebih banyak bentukan daripada di sisi medial. Jadi di medial nanti akan lebih rata daripada sisi lateral. Oke, untuk di sini kalian bisa identifikasi sisi lateral. Selain dari PPT yang tertulis di sini, tapi kalian coba lihat bentukannya. Di sini untuk lateral bisa ditandai dengan adanya bentukan yang di garis warna hijau ini, atau ditunjuk oleh nomor 4, yaitu spina scapularis. Spina scapularis itu dari sisi dorsal. Oke, dari sisi dorsal sampai sisi ventral, itu akan ada struktur yang namanya spina scapularis. Nah, kemudian di sisi ventral dari spina scapularis akan ada bentukan yang menonjol juga ditunjuk oleh nomor 7, yaitu akromion. Nah, untuk akromion ini khusus tidak ada pada hewan kuda.
tapi ada pada seluruh hewan, mau itu ruminansia maupun karnivora. Tuh. Nah, kemudian di 1/3 dari 1/3 distal dari spina scapularis bisa kita temukan struktur yang nomor 6 ini, yaitu tuber spina. Tuber spina ini dia jelas pada hewan kuda dan juga hewan babi. Sementara kalau pada hewan ruminansia dia tidak begitu jelas, sehingga tidak bisa ditunjuk. Kayak gitu. Oke, kemudian itu sebagai penunjuk atau penanda sisi lateral. Kemudian kita beralih nih untuk orientasi sisi dorsal. Nah, untuk di dorsal, di sini bagian atas ini, bagian dorsal, kita bisa temui adanya yang nomor 1 ini, yaitu cartilago scapula. Seperti namanya, cartilago. Cartilago adalah tulang rawan. Berarti dia mudah rusak, tidak seperti tulang-tulang pada umumnya. Kalau udah kering dan dia mudah pecah, mudah hilang, sehingga nanti akan kelihatan sisanya saja seperti yang di gambar sebelah kanan ini. Tuh. Pokoknya intinya di sisi dorsal itu akan ada cartilago scapula. Seperti itu. Kemudian untuk penanda sisi kranial. Penanda sisi kranial pada hewan ruminansia maupun kuda bisa kita temukan adanya legok. Legok yang cukup sempit. Lebih sempit daripada penanda sisi kaudalnya. Gitu. Untuk yang di sisi kranial ini ditunjuk oleh nomor 2. Ini ada fossa supraspinatus. Fossa supraspinatus. Fossa supraspinatus ini akan dilekati oleh musculus supraspinatus. Tuh, itu penanda sisi kranial. Selain itu, di sisi distalnya di sini yang dia sejajar dengan fossa supraspinatus, kita bisa temukan adanya bentukan nomor 13 ini, yaitu tuberculum supraglenoidalis. Tuberculum supraglenoidalis juga sebagai penanda sisi kranial. Tuh, dia sejajar dengan fossa supraspinatus. Gitu. Oke, kemudian penanda sisi kaudal. Penanda sisi kaudal itu ada yang ditunjuk oleh nomor 3 ini. Ini juga fossa, tapi dia lebih luas. Kalau pada hewan ruminansia sama hewan kuda, itu lebih luas daripada yang fossa supraspinatusnya. Yaitu namanya fossa infraspinatus. Fossa infraspinatus akan dilekati oleh musculus infraspinatus. Tuh. Oke. Kemudian di sisi distalnya ini, di sisi ventralnya ini kita bisa temukan daerah yang menyempit, ditunjuk oleh nomor 5 ini. Seluruh bentukan yang menyempit ini disebut sebagai kolum scapula atau leher dari oskapula. Kolum scapula. Tuh. Nah, di sisi ventralnya, selain kita bisa temukan tuberculum supraglenoidalis, nanti apabila kita lihat lagi dari sisi ventral, benar-benar ventral yang ditidurkan gitu, kita bisa melihat adanya cekungan sendi. Cekungan permukaan sendi yang nantinya akan berhubungan dengan kaput humeri atau kepala dari os humerus. Gitu. Oke, tadi kita udah identifikasi nih sisi kranial yang gambar sebelah kiri dulu ya. Sisi kranial ada di sebelah kiri, berarti otomatis sisi kaudalnya ada di kanan. Kemudian untuk ventralnya ada di bawah, untuk dorsalnya ada di atas, dan ini tampak dari sisi lateral. Jadi ada yang bisa identifikasi untuk gambar sebelah kiri, ini kaki sebelah mana? Dexter. Yakin Dexter? Sinister. Yakin Sinister? Dexter. Oke, coba kita lihat lagi. Sisi kranial ada di sebelah kiri, kaudal ada di kanan, dan ini tampak dari lateral. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian mau memasangkan ini ke tubuh kalian, kalian balik dulu sehingga pasangkan ke tangan kalian. Jadi untuk gambar sebelah kiri ini, karena kranialnya ada di sebelah kiri, maka ini adalah tulang dari kaki sebelah sinister. Ada yang tahu ini milik hewan apa? Ruminansia. Oke, kenapa bisa ruminan? Karena kalau di kuda fossanya itu Kak hampir sama. Gimana? Sorry, kecil banget. Karena kalau di kuda
Kalau di kuda ada struktur apa? Di kuda nggak ada akromion. Oke. Oke, ya benar. Untuk gambar di sebelah kiri ini milik hewan sapi atau ruminansia. Sementara untuk sebelah kanannya ini milik kuda karena nggak ada akromion. Selain itu juga untuk tuber spinanya dia lebih jelas. Oke, kalau untuk gambar sebelah kanan ini milik os scapula, kaki sebelah, dexter atau sinister. Cranialnya ada di sebelah kanan. Caudalnya ada di sebelah kiri. Dan ini tampak lateral. Oke, udah ada yang jawab? Dua Dexter, Kak. Dexter, Kak. Oke, ini tampak dari lateral. Jadi kalau mau dipasangkan, kita harus balik dulu dan baru pasangkan ke tubuh kita. Jadi ini milik kuda sebelah dexter. Oke, terus kalau gambar sebelah kiri ini, sebelah kanan. Ini kaki sebelah mana nih? Sinister. Iya, sebelah sinister. Oke, kalau gitu aku next dulu. Kita Kak, masuk bentar Kak, aku masih bingung. Tadi yang sebelah kiri itu lateral apa medial? sebelah kiri ini. Ini lateral. Iya. Lateral semua. Oh, lateral semua. Heeh. Kenapa Itu kamu gitu? yang sebelah kiri nggak ada itunya ya? Nggak ada apanya? Kayak nomor 4 ada spina scapularisnya. Tuber Oh, spinanya nggak ada. nggak ada. Oke, Eh. untuk spina scapularisnya dia ada. Ini ditunjuk sama garis. Sebenarnya garisnya agak miring sih. Ini yang di sini. Bentar. Oh ya. Beda ya berarti sapi sama kudanya. Kudanya berarti kalau kuda ada di tengah, kalau sapi ada di lebih. Enggak, tidak seperti itu. Untuk tampaknya itu emang kan tergantung ya, ini tergantung cara memfotonya gitu. Mungkin emang kebetulan yang paling kelihatan tuh sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Tapi yang perlu kalian garis bawahi itu untuk fosanya aja, guys. Fossa supraspinatus itu lebih sempit daripada fossa infraspinatusnya. Itu pada sapi, pada ruminansia sama pada kuda gitu. Bukan berarti ini dia lebih ke sebelah kanan atau lebih di tengah, enggak juga. Tergantung dari luasnya kedua fossa ini gitu. Nanti soalnya ada yang dia fossa supraspinatusnya lebih besar atau sama kayak infraspinatus. Jadi untuk spina scapularis itu benar-benar di tengah. Kalau di kuda ini dia masih condong ke sebelah supraspinatus karena emang fossanya dia lebih sempit gitu. Kayak gitu. Berarti itu yang rangka di sebelah kanan itu, paling kanan. Nah, itu berarti kuda ya, Kak? Kuda. Ya. Kenapa bisa tahu ini kuda? Soalnya itu ada itunya, apa? Spina scapularis. Ya. Itu berspina juga. Oke, ya kalau untuk spina scapularis itu semua hewan ya. Kalau untuk tuber spina baru dia spesifik di yang kelihatan jelas itu di kuda sama di babi gitu. Aku kira kamu mau jawab dari tapal kudanya. Oke, gitu guys. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini dari orientasi dulu, jangan sampai bingung. Nanti kalau kalian bingung orientasi, kalian juga bingung bentukannya. Ini lebih memudahkan kalian untuk menghafal bentukan. Bisa dikelompok-kelompokkan soalnya. Oke, 3, 2, 1. Belum ada? Aku next dulu. Ini masih dari sisi lateral. Soalnya ini banyak bentukan. Tapi yang kita highlight kali ini adalah milik karnivora. Karnivora itu banyak ya. Ada yang punya anjing, ada yang punya kucing. Tuh. Oke, yang pertama, kita identifikasi dulu untuk sisi lateral sama medial nih.
udah aku notice tadi untuk lateral dia lebih banyak bentukan. Di sini ditunjuk oleh nomor 7. Nomor 7 ini adalah acromion. Kemudian yang nomor 4 ini ada spina scapularisnya. Ini bentukan-bentukan penanda sisi lateral. Kemudian ada khusus pada spina scapularis, tepatnya dia di dorsal dari bentukan acromion. Pada hewan kucing, bangsa kucing, kita bisa temukan adanya bentukan nomor 8 ini, bentukan seperti kait atau kail. Ini adalah prosesus suprahamatus. Prosesus suprahamatus, ya, prosesus suprahamatus. Dia khusus ada pada hewan kucing. Dan untuk kalau kalian lihat ini condong seperti kailnya atau lebih menonjolnya itu ke sisi kaudal, gitu. Bisa juga sebagai arah orientasi. Oke, kemudian itu untuk penanda sisi lateral, bentukan-bentukan yang menonjol. Kemudian kita identifikasi dari sisi kranial dan kaudalnya. Nah, untuk hewan karnivora ini agak sedikit beda nih sama hewan ruminansia dan juga hewan kuda. Bedanya adalah pada legoknya. Kalau tadi pada fossa supraspinatus, di hewan ruminansia sama hewan kuda itu lebih sempit daripada fossa infraspinatus, berkebalikan. Kalau di karnivora, fossa supraspinatus dia lebih luas, sama dengan atau lebih luas dari fossa infraspinatusnya. Ya, kalau kalian lihat, maka untuk spina scapularis itu kelihatan lebih di tengah-tengah, gitu. Oke, perlu digarisbawahi kalau untuk fossa supraspinatus dia lebih luas daripada fossa infraspinatus. Oke, untuk fossa supraspinatus ditandai dari nomor 2 ini. Berarti untuk gambar sebelah kiri dulu, untuk kranialnya ada di sebelah kanan, kaudalnya ada di sebelah kiri. Oke, kemudian di ventral dari fossa supraspinatus kita bisa temukan bentukan nomor 13 ini, penanda sisi kranial juga, yaitu tuberculum supraglenoidalis. Penanda sisi kranial. Tuh. Oke, begitu pula pada milik kucing yang di sebelah kanan ini, untuk fossa supraspinatus ditunjuk oleh nomor 2, di ventralnya ditunjuk oleh nomor 13, ini penanda sisi kranialnya, tuberculum supraglenoidalis. Tuh. Ini kenapa ada nomor di sini? Oke, ini bukan nomor yang menunjuk apa-apa ya. Ini tipe aja nih kayaknya. Oke. Kalau gitu, untuk gambar sebelah kiri, ada yang bisa tahu dia kaki sebelah mana? Kranial ada di kanan, kaudal ada di kiri, dan dia tampak dari lateral. Dexter atau Dexter. tidak? Dexter. Milik hewan? Dexter, Kak. Dexter, milik hewan? Milik Milik apa? anjing. Iya, milik anjing, sebelah Dexter. Kalau yang kanan tadi aku udah notice, dia ada bentukan khusus, yaitu prosesus suprahamatus, atau khusus pada hewan kucing, bangsa Felidae. Jadi, dia milik kucing. Dan dia sebelah sinister. Sebelah sinister ya, soalnya kranialnya ada di sebelah kiri, jadi berlawanan dari gambar yang sebelah kiri ini. Kayak gitu. Oke, aku next dulu. Oke, tadi kita udah belajar sisi lateral. Sekarang kita belajar sisi medialnya. Seperti yang aku udah notice, untuk sisi medial akan lebih sedikit penonjolannya atau lebih rata. Sini bisa ditunjuk bentukan yang menunjukkan dia sisi medial. Itu ditunjuk oleh nomor 10 dan nomor 9. Dia hanya ada legok dan permukaan. Tuh. Oke, kita identifikasi dulu dari sisi dorsalnya. Dari dorsal ini masih kelihatan adanya cartilago scapula, ditunjuk oleh nomor 1. Cartilago scapula terlihat dari sisi lateral maupun medial. Kemudian untuk penanda sisi medialnya ini ada nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 ini bentukan legok, yaitu namanya fossa subscapularis. Fossa subscapularis akan dilekati oleh musculus subscapularis. Tuh. Kalau nanti offline kalian pinjam reparat akan kelihatan dia melegok gitu. Kemudian di antara fossa subscapularis ini kita bisa temukan adanya permukaan yang kasar ditunjuk oleh nomor 10. Ini kalau nggak diamplas harusnya benar-benar kasar.
Ini adalah facies serrata. Bentukan yang berserat atau yang kasar. Facies serrata. Nah, untuk facies serrata ini dia nanti akan dilekati oleh musculus serratus ventralis cervicis. Tuh. Oke, kemudian di ventralnya akan ada bentukan yang menyempit, ditunjuk oleh nomor 5. Ini adalah kolum scapula, masih sama tadi di lateral maupun di medial. Bentukan kolum scapula itu keseluruhan, bentukan yang menyempit ini. Gitu. Oke, kemudian ada yang terlihat dari sisi ventral ini masih sama, penanda sisi kranial ditunjuk oleh nomor 13, yaitu tuberculum supraglenoidalis. Jadi, kalau di gambar sebelah kiri ini, sisi kranialnya ada di sebelah kanan, kaudalnya ada di sebelah kiri otomatis, dan ini tampak dari medial. Maka ini kaki sebelah dexter apa sinister? Sinister. Oke, sinister. Kalau sebelah kanannya ini? Sinister juga. Oke, sinister juga. Kalau sebelah kanannya ini? Dexter. Oke ya, dexter. Ada yang tahu ini milik hewan apa? Anjing. Oke, ya. Emang kelihatan ya, dia khas banget. Kalau untuk dimilik hewan karnivora maupun hewan anjing, masih sama. Di sisi medialnya hanya terlihat adanya permukaan dan juga fossa. Cuman emang strukturnya enggak yang seperti huruf U, seperti pada kuda maupun ruminansia. Gitu. Oke, untuk yang gambar ini tadi dia milik hewan. Ini kalau misalkan kalian nggak tahu spesifiknya, hewan ruminansia ataupun kuda nggak apa-apa, soalnya ini tampak dari medial. Toh nanti kalian uprak kan bisa dibolak-balik ya preparatnya. Tuh. Ini milik hewan sapi atau ruminansia, sebelah sinister. Kemudian yang sebelah kanannya ini milik hewan kuda, dia sebelah sinister juga. Baru yang di sebelah kanan ini milik hewan anjing, sebelah dexter. Oke, aku next. Kali ini tampak dari sisi ventral. Oke, biar lebih mudah, aku tambahi gambar yang di atas ini, biar lebih mudah memvisualisasikannya, karena di sini kita cuma bisa membayangkan, nggak bisa megang langsung tulangnya. Oke, untuk tampak dari ventral, tadi udah aku notice, untuk di sisi ventral akan ada cekungan sendi dan juga adanya tuberculum. Tuberculum ini penanda sisi kranial. Oke, kita identifikasi satu-satu. Untuk gambar sebelah kiri dulu, ini yang di bawah, dia benar-benar tampak dari sisi ventral. Di sini kita bisa temukan adanya bentukan tuberculum yang sebesar ini. Ini adalah tuberculum supraglenoidalis, penanda sisi kranial. Penanda sisi kranial. Oke. Kemudian pada tuberculum supraglenoidalis kita bisa temukan adanya bentukan yang ditunjuk oleh nomor 14 ini. Ini bentukan taju yang kecil, dia merupakan bentuk reduksi dari os coracoideus. Tuh. Nomor 14 ini adalah processus coracoideus. Tuh. Nah, untuk processus coracoideus ini, dia bisa digunakan sebagai penanda, bentukan penanda sisi medial. Jadi kalau misalkan processus coracoideus ini dia menunjuk ke arah atas, berarti untuk sisi medialnya itu ada di atas. Kayak gitu. Oke, kemudian kita bisa melihat adanya cekungan sendi ini ditunjuk oleh nomor 11. Ini adalah cavitas glenoidalis, penanda sisi ventral dari os scapula. Oke. Kemudian ada bentukan khusus nih kalau pada hewan kuda. Pada hewan kuda dia akan kita temui adanya irisan. Irisan pada cavitas glenoidalisnya. Irisan ini biasanya ada di sisi medial, ditunjuk oleh nomor 12. Ini adalah incisura glenoidalis. Nih, incisura glenoidalis. Jadi bentukan ini. Bentukan seperti takikan ini. Oke, aku mau kasih warning. Soalnya untuk aku pernah nemuin beberapa preparat milik hewan kuda. Ada seperti torehan atau seperti patahan yang dia ada di sisi lateral. Itu. Hati-hati untuk membedakan mana incisura glenoidalis, mana bentukan cavitas glenoidalis yang pecah. Tuh.
Diingat aja, kalian cari dulu nih struktur yang namanya prosesus coracoideusnya. Nah, di dekat situ pasti ada incisura glenoidalesnya atau bentukan takikannya. Kayak gitu. Kalau di sisi lateral berarti bukan ya, bukan incisura glenoidalesnya. Gitu. Oke. Masih sama pada hewan ruminansia. Untuk di hewan ruminansia juga strukturnya sama. Penanda sisi ventralnya itu ada bentukan cekungan sendi, yaitu cavitas glenoidalis, ditunjuk oleh nomor 11 yang ini. Kemudian untuk penanda sisi kranialnya ada bentukan tuberculum supraglenoidalis. Nah, pada tuberculum supraglenoidalis pasti ada bentukan tajunya. Taju yang dia bekas reduksi dari os coracoid, dia akan mengarah ke sisi medial, yaitu prosesus coracoideusnya. Gitu. Oke. Nah, kebetulan kalau untuk gambar sebelah kanan ini, karena dia di fotonya tidak benar-benar ventral, tidur seperti sebelah kiri ini, jadi dia masih kelihatan sisi lateral dikit. Jadi ini kalau disebut bisa arahnya yaitu lateroventral. Lateroventral, kelihatan sisi lateral dan dia dari ventral. Gitu. Oke, ada satu lagi struktur yang bisa membedakan, oh ini milik hewan kuda, oh ini milik hewan ruminansia. Kalian lihat antara tuberculum supraglenoidalis ini, kalau pada hewan kuda, dia akan ada bentukan seperti gap atau jarak antara tuberculum dengan cavitas glenoidalisnya. Sementara kalau pada hewan ruminansia, itu hanya melekat aja, kayak nggak ada gap atau nggak ada jarak. Jadi melekat aja antara tuberculum supraglenoidalis sama cavitas glenoidalisnya. Itu. Selain dari incisura glenoidalisnya. Itu untuk mencirikan spesies selain dari incisura glenoidalis. Gitu teman-teman. Terus karena kita udah bisa identifikasi nih, sisi kranial untuk gambar sebelah kiri ini ada di sebelah kiri. Otomatis sebelah kanannya adalah sisi kaudal. Kemudian untuk medialnya itu ada di sebelah atas. Kemudian otomatis berarti sebelah lateral itu ada di bawah. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung nih kalau dari sisi ventral, coba berdirikan, maka akan tampak seperti gambar yang di atasnya ini. Jadi kalau kalian bisa identifikasi, ini kaki sebelah mana? Dexter. Hewan? Kuda. Oke, ya ini milik hewan kuda dan dia tampak dari kaki sebelah dexter. Kalau sebelah kanan? Sebelah kanan ini untuk tuberculum supraglenoidalis ada di kiri, berarti kranial di kiri, kaudalnya di kanan. Kemudian untuk sisi medial ada di bawah, karena di sisi atasnya ini kelihatan adanya bentukan akromion, berarti ini sisi lateral. Kalau kalian bingung memvisualisasikan, lihat gambar yang di atas ini. Oke, jadi kaki sebelah Sinister. kaki sebelah sinister. Milik hewan ruminansia atau sapi. Ya, betul. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Untuk os scapula. Ya, kalau dari sisi ventral ini agak sedikit ambigu ya. Ya nggak apa-apa, nanti kan kalian bisa membolak-balikan, jadi nggak harus tampak dari ventral banget. Paling nggak kalian tahu, oh di sisi ventral yang bisa dilihat adalah bentukan cekungan sendi, cavitas glenoidalis. Kemudian ada juga bentukan tuberculum, penanda sisi kranial. Terus ada struktur spesifik yang kecil, itu ada prosesus coracoideusnya, itu penanda sisi medial. Makanya nanti nggak jarang ada juga pertanyaan yang dia mengakar, kayak upra kemarin tuh, misalkan nomor 14, kemudian titik-titik, koma, penunjuk atau penanda daerah
penanda sebelah gitu. Yang nomor 14 prosesus coracoideus, penanda sebelah medial. Penanda sisi medial gitu. Oke, nggak ada yang mau tanyain? 3, 2, 1. Oke, kalau gitu aku next. Oh, bentar. Kayaknya ada yang mau aku tambahin dikit. Ya, untuk prosesus coracoideus, dia akan dilekati oleh musculus coracobrachialis. Prosesus coracoideus akan dilekati oleh musculus coracobrachialis. Kemudian untuk tuberculum supraglenoidalis, dia akan dilekati oleh musculus biceps brachii. Terus, oh ya, untuk akromion nanti sebagai pelindung atau tempat berjalannya dari nervus suprascapularis. Lagi, udah kayaknya itu aja. Oke, aku next. Oke, kita masuk untuk ke regio brachii atau regio daerah lengan atas. Untuk di lengan atas ini hanya ada satu tulang besar, yaitu os humerus. Oke, untuk os humerus. Os humerus kali ini kita akan membedakan dari tampak kranial, kaudal, kemudian ada juga lateral sama medial. Oke, masih sama konsepnya seperti yang di os scapula. Untuk sisi lateral, dia akan lebih banyak penonjolan. Sementara untuk di sisi medial, dia lebih rata atau lebih minim penonjolan. Untuk sisi lateralnya ditunjuk dari struktur ini, guys. Ini kan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk sebelah kiri yang di sini, ini adalah sisi lateralnya. Oke, diingat kalau udah masuk regio brachii, berarti untuk orientasi kita udah pakai proksimal sama distal. Oke, jadi untuk bentukan penanda sisi lateral dimulai dari proksimal, yaitu ada tuberculum mayor, ditunjuk oleh nomor 2 ini. Tuberculum mayor, kemudian nanti yang sejajar sampai ke distal, itu merupakan sisi lateralnya. Oke, yang di proksimal itu ada tuberculum mayor, penanda sisi lateral. Kemudian lebih ke distal dikit, kita temukan adanya bentukan nomor 7 ini, yaitu crista humeri, penanda sisi lateral. Oke, kemudian lebih distal lagi, ditunjuk oleh nomor 8, warna hijau ini. Ini adalah penonjolan tuberositas deltoideus. Tuberositas deltoideus. Oke, kemudian yang masih sejajar sampai ke distal ini, bagian distal ini kita bisa temukan adanya condylus. Ditunjuk oleh nomor 12. Condylus ini karena dia ada di sisi lateral, jadi namanya adalah condylus lateralis. Condylus lateralis atau nama lainnya adalah capitulum. Oke, berseberangan dari sisi lateral di sini, yang dia sejajar oleh nomor 3 ini, itu merupakan sisi medialnya. Dia minim sama penonjolan. Di sini hanya ditemukan 2 struktur, dan juga 3 struktur sampai ke sisi distalnya. Oke, untuk di sisi medial, bagian proksimal sisi medial bisa ditemukan adanya tuberculum minor. Tuberculum minor yang sejajar dengan tuberculum minor di distalnya ditunjuk oleh nomor 9. Ini adalah penonjolan yang kecil tapi namanya besar, yaitu tuberositas teres mayor. Oke, kemudian lebih ke distal lagi kita bisa temukan adanya condylus, yaitu condylus medialis atau nama lainnya trochlea. Oke, kemudian di antara kedua condylus ini, baik condylus medialis maupun condylus lateralis, kita bisa temukan adanya alur terbuka atau sulcus. Karena sulcus ini di antara condylus, namanya yaitu sulcus intercondylaris. Sulcus intercondylaris. Nah, kemudian untuk di sisi proksimal dari condylus ini kita bisa temukan adanya bentukan legok, yaitu fossa radialis. Kayak gitu. Perlu diingat untuk penanda sisi distal dari os humerus, di sisi distal dan kranial. Sisi kranial dari os humerus, bagian distal adalah bisa ditemukan adanya condylus. Nanti soalnya di sisi kaudalnya beda lagi strukturnya. Kayak gitu.
Oke, kemudian untuk membedakan beberapa spesies, kita bisa lihat yang pertama identifikasi dari sisi proksimalnya. Bagian sisi atas atau proksimal. Kalau pada hewan kuda, dia memiliki 3 tuberkulum. Selain ada tuberkulum mayor, tuberkulum minor, di antara tuberkulum mayor minor ada ditunjuk oleh nomor 4 ini. Ini adalah tuberkulum intermedius, khusus pada hewan kuda. Tuh. Sementara kalau pada hewan ruminansia dan hewan karnivora atau anjing, dia hanya ada 2 tuberkulum. Tuberkulum mayor dan tuberkulum minor. Mayor dan minor saja. Tuh. Nah, kemudian khusus juga pada hewan kuda, karena dia terdapat 3 tuberkulum, maka akan ditemukan 2 alur terbuka. Ditunjuk oleh nomor 5 ini alur terbuka, yaitu sulcus intertubercularis. Sulcus di antara tuberkulum. Sulcus intertubercularis. Tuh. Sementara kalau pada hewan ruminansia dan hewan karnivora atau anjing, karena dia cuma punya 2 tuberkulum, sehingga untuk sulcus atau alur terbukanya namanya adalah sulcus kebalik. Oke, kalau untuk yang punya 2 tuberkulum itu adalah sulcus intertubercularis, sementara kalau yang punya 2 sulcus ini adalah sulcus bicipitis. Oke, kebalik, maaf teman-teman. Untuk yang B berarti 2, sulcus bicipitis berarti sulcusnya ada 2, sementara kalau untuk intertubercularis itu adalah yang ada pada hewan ruminansia sama hewan karnivora gitu. Oke, kemudian untuk di proksimal itu untuk membedakan hewan kuda sama spesies lain. Kemudian ada juga untuk yang membedakan hewan anjing atau karnivora dengan kuda maupun ruminansia. Bisa dilihat di sisi distalnya. Khusus pada distal ditunjuk oleh nomor 14 ini adalah foramen supratrochlearis. Hanya ditemukan pada hewan anjing. Sementara kalau pada ruminansia dan kuda, dia nggak ada. Cuma ada fossa aja. Gitu. Oke, penanda sisi kranial. Selain ada tuberkulum, ada juga kondilus. Itu penanda sisi kranial. Kemudian untuk penanda sisi lateral tadi sejajar sama tuberkulum mayor. Itu merupakan penanda lateral dan ada beberapa bentukannya. Ada crista humeri dan tuberositas deltoideus, penanda sisi lateral. Kemudian untuk penanda sisi medial itu ada tuberositas teres mayor dan tuberkulum minor. Oke, untuk sisi lateralnya itu sebelah kiri, sisi medialnya sebelah kanan, dan ini tampak dari kranial. Ada yang tahu ini kaki sebelah mana? Ini sisi lateral, Sinister. medial. Maka ini kaki sebelah sinister atau dexter. Sinister. Dexter. Ayo ribut ayo. Ya, oke. Untuk lateralnya itu ada di sebelah. Untuk lateral ada di sebelah kiri. Ini tampak dari kranial. Berarti kalau mau dipasangkan ke tubuh kita, kita balik dulu. Berarti lateralnya nanti jadi sebelah kanan. Kalau dipasang ke tubuh kita, berarti ini kaki sebelah dexter. Milik hewan kuda. Karena ada struktur khusus yaitu tuberculum intermedius. Kayak gitu. Oke, kalau yang sebelahnya yang di tengah ini, kaki sebelah mana? Lateralnya dia ada di sebelah kanan, medialnya ada di sebelah kiri. Dan ini tampak dari kranial. Sinister. Oke, sinister. Milik hewan? Sapi. Oke, milik hewan sapi atau ruminansia. Sebelah sinister. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan ini, dia sama. Posisinya kayak yang di tengah ini. Dia sebelah sinister karena lateralnya ada di kanan, medialnya ada di kiri. Tapi dia milik hewan anjing. Karena ada struktur nomor 14. Seperti itu. Oke, kita next. Tadi dari sisi kranial. Sekarang kita ke sisi kaudal. Oke.
untuk struktur yang tampak dari sisi kaudal, ditunjuk oleh nomor 1 untuk di bagian proksimal dari os humerus. Nomor 1 ini adalah bentukan kepala dari os humerus, dan dia bentukannya seperti konde, besar gitu. Ini adalah caput humeri, kepala dari os humerus. Oke, selain dari proksimal juga ada di distalnya. Di distal ini kita bisa temukan adanya legok yang sangat dalam. Ini khusus pada sisi kaudal aja kelihatannya, yaitu fossa olecranon. Fossa olecranon nanti ini akan bertemu dengan bentukan tuber yang ada pada os ulna. Tuh. Oke, kedua struktur ini bisa digunakan sebagai penanda sisi kaudal. Sementara untuk di kranialnya tadi, sisi distalnya itu adanya kondilus dan di proksimalnya adanya tuberculum. Nggak kelihatan yang namanya caput humerinya. Gitu. Oke, untuk di proksimal, selain dia dari sisi kaudal itu kelihatan caput humeri, juga masih kelihatan tuberculum yang mayor. Karena seperti namanya, tuberculum mayor, berarti dia penonjolan yang besar. Besarnya sampai kelihatan kalau kita lihat dari sisi kaudal. Ditunjuk oleh nomor 2, ini adalah tuberculum mayor. Oke, berarti yang sejajar dengan tuberculum mayor atau yang lebih banyak penonjolan, itu adalah sisi lateral. Di distal dari tuberculum mayor, ini ada crista humeri yang masih kelihatan. Kemudian di distalnya lagi ini ada penonjolan yang cukup kelihatan besar, yaitu adalah tuberositas deltoideus. Oh ya, untuk tuberositas deltoideus nanti akan dilekati oleh musculus deltoideus juga. Kemudian di seberangnya, yang di seberangnya ditunjuk oleh nomor 9 ini ada penonjolan yang kecil tapi namanya besar, yaitu tuberositas teres mayor. Nanti akan dilekati oleh musculus teres mayor dan juga musculus latissimus dorsi. Gitu. Oke, begitu pula untuk gambar yang di sebelah kanannya itu juga sama strukturnya. Kemudian yang tadi udah aku sebutkan untuk di caput humeri nanti ini digunakan untuk berhubungan sendi dengan os scapula. Untuk nama persendiannya yaitu articulatio scapulohumeri. Nah, sementara kalau untuk di sisi distalnya nanti kan akan berhubungan sama os ulna. Nanti akan terbentuk suatu persendian juga. Nama persendiannya adalah articulatio cubiti atau persendian siku. Oke, itu untuk struktur yang tampak dari kaudal. Ya, udah kelihatan dikit tapi nggak apa. Untuk gambar sebelah kiri ini, dia kan tampak dari kaudal. Kemudian sisi lateralnya ada di sebelah kiri. Sisi medialnya ada di sebelah kanan. Ada yang tahu ini kaki sebelah mana? Karena dia tampak dari kaudal, jadi kita nggak perlu muter lagi. Ini udah kelihatan, langsung dipasangkan ke tubuh kita aja, karena dia lateralnya ada di sebelah kiri, medialnya ada di sebelah kanan, maka ini kaki sebelah Sinister. sinister. Betul. Sebelah sinister. Oke, kemudian yang di sebelah kanannya, sama sih ini ya. Sisi lateralnya ada di sebelah kiri, sisi medialnya ada di sebelah kanan. Jadi langsung dipasangkan aja, nggak perlu diputar lagi. Nah, ini milik sebelah, kaki sebelah sinister juga. Gitu. Oke. Aku next. Nah, untuk tadi udah kelihatan dari kranial, kaudal, sekarang sisi proksimal. Karena proksimal ada beberapa bentukan ya tadi. Oke, untuk di sisi kaudalnya di sini, ditunjuk oleh nomor 1, yaitu adanya caput humeri. Berarti kaudalnya ada di bawah. Kemudian tadi ada bentukan namanya tuberculum mayor, ditunjuk oleh nomor 2, itu sebelah kiri. Berarti lateralnya ada di sebelah kiri. Kemudian untuk tuberculum minor ada di sebelah kanan. Berarti untuk medialnya ada di kanan. Nah, kalau spesies khusus, yaitu pada hewan kuda, adanya nomor 4 ini, yaitu tuberculum intermedius, di antara 2 tuberculum. Oke, jadi untuk gambar sebelah kiri ini, lateral ada di kiri, medial ada di kanan, dan kaudalnya ada di bawah. Otomatis kranialnya ada di atas. Berarti ini kaki sebelah mana, teman-teman? Sinister. Oke, sinister. Milik hewan? Kuda.
Oke, sinister milik hewan kuda. Selain itu juga ada struktur sulcus atau alur terbuka di sini. Karena ada 3 tuberkulum, jadi ada dua alur terbukanya. Namanya adalah sulcus bicipitis. Bicipitis, B2. Oke, kemudian untuk sebelah kanannya, ini udah pasti milik hewan ruminansia, karena dia hanya 2 tuberkulum. Tuberkulum yang mayor, itu ditunjuk oleh nomor 2 sebesar ini. Kemudian untuk yang minor itu ditunjuk oleh nomor 3 yang di sini, sekecil ini. Oke, masih sama karena untuk lateralnya ada di sebelah kiri, medialnya ada di sebelah kanan, dan sisi kaudalnya ada di bawah, kranialnya otomatis di atas. Jadi ini milik hewan ruminansia, kaki sebelah sinister juga. Kayak gitu. Oke, aku next. Ini masih di os humerus, tapi ini tampak dari sisi lateral. Karena balik lagi untuk lateral dia paling banyak bentukan, paling banyak penonjolan. Oke, sebenarnya nggak sebingung ini ya kalau kalian megang langsung. Untuk sisi lateral akan ditandai sisi proksimalnya adanya tuberculum mayor, ditunjuk oleh nomor 2. Tuberculum mayor, kemudian ke distalnya ini ada crista humeri. Ke distalnya lagi, ini ada bentukan penonjolan, yaitu tuberositas deltoideus. Oke, kemudian ada satu struktur lagi nih, yang tadi nggak kelihatan di sisi lateral. Ditunjuk oleh nomor 10. Ini adalah alur yang berpilin, jadi nanti dia akan berpilin dari sisi lateral sampai ke sisi kaudal, atau bahkan ke medial. Dan ini nggak cuma satu garis, ada banyak garis. Struktur ini adalah sulcus brachialis, atau sulcus musculospiralis. Nantinya akan dilekati oleh musculus brachialis. Oke, kemudian karena ini tampak dari sisi lateral, dan dia sejajar sama tuberculum mayor, berarti untuk tampak kranialnya atau kondilusnya, yaitu kondilus lateralis, ditunjuk oleh nomor 12 ini. Nah, di samping-samping dari kondilus, kita bisa temukan adanya tepian kondilus. Namanya adalah epikondilus. Karena ini tampak dari sisi lateral, berarti ini adalah epikondilus lateralis. Berarti untuk yang di seberangnya, yang ditunjuk oleh nomor 13, ini adalah kondilus medialis. Di proksimal dari kondilus adanya fossa radialis. Gitu. Oke. Untuk kedua gambar ini, sisi kranialnya ditunjuk oleh kondilus di sisi distal, berarti kranialnya ada di sebelah kiri, sisi kaudalnya otomatis di kanan, dan ada struktur yang membuktikan kalau dia sisi kaudal itu ditunjuk oleh caput humeri, berarti kaudalnya ada di kanan. Sekarang ini kita tampak dari sisi lateral, berarti bagian yang sebelah sana itu adalah medial. Jadi untuk kedua tulang ini milik kaki sebelah mana? Kranial kiri, kaudal kanan, tampak lateral. Digeser dikit. Digeser ke kanan dikit. Udah jadi kakinya tuh. Ada yang tahu kaki sebelah mana? 3, 2. Sinister, Kak. Oke. Sinister. Betul sekali. Milik kaki sebelah sinister. Kaki sebelah sinister. Oke. Oke, kita next. Oke, tadi udah tampak dari sisi lateral. Kemudian kita ke sisi medial. Untuk di medial tidak banyak bentukan. Karena untuk di medial ini akan identik sama tuberculum yang lebih kecil daripada tadi. Ditunjuk oleh nomor 3 pada sisi proksimalnya. Ini adalah tuberculum minor. Karena tuberculum minor, jadi untuk bentukan caput humeri dia kelihatan banget di sisi medial. Caput humeri kelihatan penanda sisi kaudal, berarti kaudalnya ada di sebelah kiri, kranialnya ada sebelah kanan. Gitu.
Oke, kemudian untuk tuberkulum minor sejajar sama tuberkulum minor. Di sini kita bisa temukan adanya penonjolan yang kecil tapi namanya besar, yaitu tuberositas teres mayor. Di distalnya lagi kita bisa temukan adanya epicondylus medialis. Untuk kondilusnya nggak kelihatan, soalnya ini benar-benar difoto dari sisi medial. Kalau yang tadi itu masih ada kelihatan sisi kranialnya, soalnya nggak benar-benar dari sisi lateral ngefotonya. Kayak gitu. Oke, nggak ada struktur baru di sisi medial ini. Untuk penanda sisi kaudalnya, kedua tulang ini kaudalnya ada di kiri dan kranialnya ada di sebelah kanan. Dia tampak dari medial. Ada yang tahu ini milik kaki sebelah mana? Ini ya sedikit digeser ke sebelah kanan. Langsung dipasangkan, bisa. Milik kaki sebelah. Ada yang tahu? 3. Sinister lagi. Yakin nggak? Sinister. Oke. Betul, milik sinister. Sama kayak yang tadi. Cuman yang tadi itu di sisi lateral dan sekarang di sisi medial. Sama-sama sinister. Good. Oke, dari Ausumerus ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Cukup banyak bentukan, cukup terlihat banyak juga sisi-sisinya. Cukup bingung nggak? Bingungnya yang ini tadi, orientasi kah? Iya. Tapi nanti aku nonton Zoom-nya lagi aja. Kalau bingung nanti aku tanya. Oke, jangan terlalu lama ya, ntar tiba-tiba udah mau menjelang uprak baru nanyain kan ya sedih aku. Oke, biar nggak sulit belajarnya dicicil guys, soalnya banyak banget. Dan emang butuh effort ya kalau untuk anatomi, untuk pelajaran dasar tuh emang butuh effort belajarnya. Kak, itu yang epicondylus, itu pinggirnya kondilus atau gimana? Iya, betul, pinggirnya kondilus. Bentar, aku lihatin di sisi kranial ya. Nah ini kan ada kondilus nih. Nah, sisi epicondylus itu di tepinya ini, di pinggirnya ini. Nih, pinggirnya ini. Kalau dari sisi kranial, 2 dimensi itu nggak kelihatan. Jadi harus yang menunjuk benar-benar sisi medial sama sisi lateralnya. Baru bisa ditunjuk untuk epicondylusnya. Sementara kalau yang ini kelihatan dikit nih, karena dia agak sedikit miring ngefotonya. Epicondylusnya yang di sebelah sini. Oh. Nah, kita lihat dulu nih, ini dia kondilus apa? Kondilus, dia sejajar sama tuberculum minor. Berarti ini adalah kondilus medialis. Berarti untuk epicondylusnya letaknya ada di sini nih, di tepinya, di sampingnya. Berarti ini adalah epicondylus medialis. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kan juga ada nih, tapi ini nggak kelihatan kondilusnya ya. Ini bisa nih ditunjuk. Cuman ya agak bingung ya, soalnya ini dari sisi kaudal. Dan ini cuma 2 dimensi. Gitu. Nih, dari tepinya kelihatan. Kayak ada lagi, teman-teman? Sambil nunggu pertanyaan, aku mau nambahin untuk sulcus bicipitis sama sulcus intertubercularis, dia nanti akan dilewati oleh tendo dari musculus biceps brachii. Tendo dari musculus biceps brachii. Kemudian tadi udah aku notice untuk tuberositas deltoideus, dia dilekati oleh musculus deltoideus. Untuk sulcus brachialis atau sulcus musculospiralis, dia dilekati oleh musculus brachialis. Kemudian untuk tuberositas teres mayor dilekati oleh musculus teres mayor dan juga musculus latissimus dorsi. Tendonya ya, tendo musculus. Oke, kemudian apa lagi? Foramen, oh ya, foramen supratrochlearis pada hewan anjing tadi ditunjuk oleh nomor 14 ini. Dia akan dilewati oleh arteri vena supratrochlearis. Kalau pada hewan yang nggak punya
foramen supratrochlearis, arteri vena ini akan berjalan di sampingnya. Samping dari os humerus. Tuh. Oke, terus apa lagi yang belum? Udah kayaknya itu aja. Oke, ada yang mau tanya kan? 3, 2, 1. Oke, kalau belum, sambil mungkin ada yang dipikir-pikir sama kalian mau ditanyakan, aku lanjutin dulu untuk ke vocab antebraci atau bagian lengan bawah. Untuk di vocab, untuk di regio antebraci ini akan terdiri dari 2 tulang yang besar, yaitu os radius dan os ulna. Tapi secara umum untuk os radius dia lebih besar daripada os ulna. Dan letaknya os radius itu di kranial, sementara os ulna itu ada di kaudal. Tapi dimulai dari regio antebraci ini, sisi lateral itu akan ditunjuk oleh distal os ulna. Tuh. Jadi akhir distal dari os ulna itu merupakan sisi lateralnya. Sementara nanti di bagian proksimal, os ulna itu akan terletak di medial. Kayak gitu. Jadi nanti os ulna itu dia akan berjalan miring di sisi kaudal dari os radius. Itu. Semakin ke distal os ulna, maka dia akan semakin menunjukkan daerah lateral. Tuh. Untuk pesannya, di sini akhiran distal os ulna selalu menunjuk sisi lateral. Oke, biar lebih paham, aku next ke strukturnya. Oke, untuk penanda orientasi dulu ya. Oke, untuk menunjukkan dia sisi lateral ataupun sisi medial, tadi udah aku notice. Bentar deh, kranial kaudal dulu. Lebih mudah, kita lihat yang besar ini, dia letaknya ada di sisi kranial, ini adalah os radius. Kemudian di sisi kaudalnya, di sini, yang lebih kecil, ini adalah os ulna. Dia ada di sisi kaudal dari os radius. Oke, kemudian os ulna ini pada sisi proksimal, dia akan terletak di medial. Kemudian akhiran dari os ulna ini akan menunjukkan sisi lateral. Itu. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dari sisi samping, ini untuk membedakan ini lateral atau medial ya, kita bisa lihat dari akhir os ulna. Kalau misalkan akhir os ulna ini nggak kelihatan, berarti itu sisi medial. Sementara kalau masih kelihatan, dia kelihatan jelas, berarti itu sisi lateral. Kayak gitu. Oke, untuk membedakan antar spesiesnya, kalau pada hewan ruminansia, untuk os ulna dan os radiusnya, dia akan menempel, tetapi untuk os ulna akan melanjut hingga ke sisi distal. Sehingga akan terbentuk bentukan nomor 10 ini, yaitu prosesus atau taju. Namanya adalah prosesus styloideus. Ini khas pada hewan ruminansia. Dia akan selalu sampai ke distal. Oke. Kemudian kalau khusus pada hewan kuda, os ulnanya akan mengalami fusi. Fusinya yaitu pada 1/3, pada 1/3 proksimal os radius. Itu. Nih. Akan berfusi atau menyatu. Oke, kemudian kalau pada hewan karnivora ini mirip kayak manusia, karena untuk os radius dan os ulnanya dia akan terpisah. Tuh. Tapi akan hanya ada satu celah. Tuh. Nah, kalau pada hewan karnivora atau hewan anjing ini, dia juga akan membentuk suatu prosesus di distal dari os ulnanya. Tapi ini nggak ditunjuk aja. Nih, di sini, ini prosesus styloideusnya. Tuh. Nah, karena tadi ada beberapa tulang yang dia menunjukkan suatu celah atau akan ada celah, kalau pada hewan ruminansia, karena dia terdapat 2 celah, celahnya itu namanya spasium interosseus antebrachii. Celah akibat adanya os radius dan os ulna. Tuh. Nah, karena di os ulna ruminansia itu sampai ke distal, jadi akan terbentuk 2 celah. Spasium interosseum antebrachii.
Untuk yang di proksimal ditambah proksimal. Spasium interoseum antebracii proksimal. Kalau yang di distalnya ya berarti spasium interoseum antebracii distal. Gitu. Sementara kalau pada hewan karnivora sama hewan kuda cukup disebut spasium interoseum antebracii saja. Kayak gitu. Kemudian untuk spasium interoseum antebracii ini dia nanti akan diisi oleh membrana interoseus atau ligamentum interoseus. Gitu. Khusus pada hewan anjing atau hewan karnivora, selain dia akan diisi oleh membrana interoseus, nanti juga akan ada musculus yang meliputi, yaitu adanya musculus pronator quadratus, khusus pada hewan anjing. Kayak gitu. Oke. Itu untuk penanda sisi lateralnya. Oke, kemudian kita beralih di sisi proksimal. Untuk di sisi proksimal yang kelihatan, ditunjuk oleh nomor 1, ini merupakan bentukan penonjolan yang sangat besar, yaitu tuber olekranon. Tuber olekranon, penanda sisi proksimal. Kemudian agak sedikit ke kranial dikit, di sini kita bisa temukan adanya taju. Processus anconeus. Processus anconeus. Nah, untuk processus anconeus ini, dia nanti akan masuk pada bentukan fossa olekranon. Fossa olekranon milik os humerus. Fossa olekranon milik os humerus. Oke, kemudian lebih ke distalnya, kita bisa temukan ini yang berwarna merah, garis berwarna merah. Ini adalah irisan. Irisan yang menyerupai setengah bulan, yaitu namanya incisura semilunaris. Incisura semilunaris. Untuk strukturnya nanti akan lebih kelihatan kalau tampak dari proksimal saja. Nanti ada di slide berikutnya. Oke, kemudian di sisi distalnya, di dekat dari Processus styloideus pada hewan ruminansia sama hewan karnivora, di sini kita bisa temukan di sampingnya ya teman-teman, adanya malleolus. Malleolus adalah mata kaki. Malleolus lateralis, karena dia tampak dari sisi lateral. Kalau tampak dari sisi medial, itu yang di seberangnya, di sebelah sono, itu adalah malleolus medialis. Gitu. Khusus malleolus ini bisa kelihatan kalau dari sisi lateral maupun medial saja. Gitu. Oke, aku lanjutin dulu. Bentar deh. Oke, tebak-tebakan ya guys. Untuk di sisi kranial tadi ada os radius. Os radius ada di sebelah kanan. Os ulna ada di sebelah kiri. Dan ini tampak dari sisi lateral. Ada yang tahu ini milik kaki sebelah mana? Tampak dari lateral. Kranialnya ada di sebelah kanan. Caudalnya ada di sebelah kiri. Jadi kalau mau dipasangkan harus digeser ke sebelah kanan dikit. Baru bisa dipasangkan ke tubuh kita. Dexter, Oke. Dexter milik hewan? ruminansia, Oke, iya betul. Dexter. Kalau yang sebelah kanan? Nih, kayaknya ini sama semua ya. Sama nggak? sama Dexter kuda, Ya, kalau yang kanan banget? Dexter anjing, Oke, ya benar ini sebelah Dexter semua ya kawan-kawan. Soalnya ini sisi kranialnya sama semua. Ada di sebelah kanan, caudalnya ada di sebelah kiri. Dan ini tampak lateral semua. Yang membedakan tadi dari os ulna yang sampai distal. Tuh. Dan juga kelihatan kalau dia pada ruminansia itu kan masih ada penyatuan di sisi proksimal. Sementara kalau di anjing dia benar-benar terpisah. Tuh. Oke, kita next dulu. Karena tadi tampak dari sisi lateral, sekarang tampak dari medial. Medial yang gambarnya agak sedikit kaudal. Ini tampak dari kaudal ya, teman-teman. Tampak dari kaudal karena kelihatan jelas untuk os ulnanya. Dia menyilang. Ini bisa diperhatikan.
begini deh. Oke, untuk di sisi proksimal, os ulna ini akan ada di medial. Kemudian semakin ke distal akan berjalan silang atau miring ke sisi lateral. Tuh. Itu berlaku untuk semua os ulna, baik dia yang berfusi di 1/3 proksimal atau milik kuda ini, dia kan juga kelihatan berjalan miring tuh ke sisi lateral. Dan juga pada hewan anjing atau karnivora, sama. Nih, dia kelihatan berjalan miring. Semakin ke distal, semakin ke arah lateral. Gitu. Oke, di sini balik lagi ada struktur yang besar yang bisa kelihatan baik dari sisi lateral, kranial maupun kaudal, yaitu tunjuk oleh nomor 1, tuber oleh kranon. Kemudian ke distalnya ini pada os radius ditunjuk oleh nomor 6. Ini letaknya ada di sisi medial, guys, yaitu tuberositas radialis. Bentukan penonjolan pada os radius. Kemudian lebih ke distal lagi, tepat pada os ulnanya di distal akan membentuk sebuah prosesus atau taju. Tunjuk oleh nomor 8, ini adalah prosesus styloideus. Prosesus styloideus khusus bentukan yang hanya ada pada os ulna sampai ke distal, yaitu ada pada hewan anjing maupun karnivora dan juga pada ruminansia. Sementara kalau pada hewan kuda nggak ada, soalnya dia melakukan fusi kan, fusi di 1/3 proksimal. Gitu. Ini nanti akan berpengaruh pada bentukan spasium interoseum antebrachii-nya. Kalau pada yang hewan ruminansia, karena sampai distal akan ada 2 spasium. Dia dibedakan antara proksimal dan distal. Ini harus spesifik ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti, nih diem-diem aja. Kalau misalkan nanti kalian bingung nih, aku lupa nih bagian proksimalnya apa namanya atau bagian distalnya apa. Cukup spasium interoseum antebrachii aja. Tapi ini kalau bingung kepepet banget ya, jangan agak kurang tiba-tiba langsung semua jawabnya proksimal atau nggak ada proksimal ataupun distalnya. Kalau khusus di hewan ruminansia memang harus spesifik. Tuh. Biasanya kalau yang nilainya merepet-merepet nilai bagus tuh, itu dikoreksi 2 kali dan diperhatikan apakah ada jawaban yang kurang-kurang itu pasti dicoret. Kayak gitu. Oke, sementara kalau pada hewan kuda itu cuma ada 1 spasiumnya, dan kalau pada hewan anjing itu juga cukup disebut spasium interoseum antebrachii. Kayak gitu. Oke, karena ini tampak dari sisi kaudal, kemudian untuk lateralnya, untuk gambar, semua gambar sih, untuk lateralnya ada di sebelah kanan, medialnya ada di sebelah kiri. Ini tampak dari kaudal. Berarti seluruh kaki ini milik kaki sebelah mana, teman-teman? Ini udah tinggal langsung pasangkan ke tubuh kita sih. Lateral di kanan, medial di kiri. Ini tampak kaudal. Berarti seluruh kaki ini milik kaki sebelah 1, 2. Dexter. Oke. Betul, milik Dexter. Untuk yang di kiri ini milik ruminansia karena sampai distal. Kemudian yang sebelahnya karena sampai 1/3 proksimal milik kuda. Kemudian yang paling kanan terpisah milik anjing. Sama-sama Dexter semua. Oke, kita next bahas sisi proksimal. Untuk di proksimal, strukturnya ini lebih spesifik, yaitu antara os radius sama os ulna. Balik lagi, untuk ini tampak dari proksimal pada os ulna, masih tetap terlihat bentukan yang menonjol di proksimal adalah tuber oleh kranon. Tuber oleh kranon. Kemudian lebih ke kranial dikit, ini ada bentukan taju yaitu prosesus anconeus. Prosesus anconeus nanti dia akan berlekatan atau akan masuk ke fossa oleh kranon milik os humerus. Gitu. Oke, kemudian lebih ke distalnya kita bisa temukan adanya irisan. Irisan ini bukan kanan kiri tapi tepat di tengahnya. Ini irisan, yaitu namanya karena irisannya menyerupai setengah bulan, namanya incisura semilunaris. Tuh. Oke, kemudian di sini lebih kelihatan kalau pada hewan karnivora sih. Nih.
Ini kalian lihat, karena pada hewan karnivora atau hewan anjing, os radius dan ulna ini terpisah, jadinya kelihatan antara ini hubungannya ini ditunjuk oleh warna kuning. Ini adalah suatu taju yang disebut dengan processus coronoideus. Processus coronoideus. Ini pertemuan atau processus ini hubungan antara os radius dan ulna aja. Itu, biar lebih mudah. Kalian temukan di mana os radius dan os ulna, maka ini struktur tajunya ada di situ. Ini kelihatan banget. Kemudian kalau di os radius dan kalau di ruminansia sama di kuda, itu struktur yang di sini. Nih. Yang di sini. Kalau di preparat asli benar-benar kelihatan kok, kelihatan garis gitu. Processus coronoideus. Oke, kemudian akan ada cekungan sendi yang nanti akan digunakan atau dilekati oleh kondilus dari os humerus, ditunjuk oleh nomor 5 ini. Ini adalah fovea capitularis. Fovea capitularis. Oke, kemudian untuk di sisi medial akan ada struktur pada os radius di proksimalnya, ditunjuk oleh nomor 6 ini. Ini adalah tuberositas radialis. Oke, ini tampak dari proksimal. Kranialnya, ini sebenarnya kalau gambar sebelah kiri ini bisa dikatakan sebagai kranial juga. Kranioproksimal. Gitu. Jadi untuk sisi medialnya adanya nomor 6 ini, sisi medial sebelah kiri, berarti otomatis lateralnya ada di sebelah kanan. Begitu juga untuk gambar di sebelah kanan, ini yang milik anjing ini. Os radius itu menandakan sisi medial. Berarti karena untuk nomor 5 ini, fovea capitularis itu milik os radius, berarti untuk medialnya ada di sebelah kiri juga. Dan untuk lateralnya itu ada di sebelah, bentar. Oh ya, mohon maaf. Untuk os ulna, tadi kan aku sebutkan kalau di sisi proksimal, berarti os ulna itu letaknya ada di medial. Berarti di sini ini os ulnanya, dia nanti akan berjalan miring. Keberadaan os ulna ini penanda sisi medial. Berarti medialnya ini ada di sebelah kanan. Sementara untuk lateralnya ada di sebelah kiri, sebelah sana. Gitu. Jadi ini beda ya sama tulang yang di sebelah kiri ini. Oke, untuk gambar di sebelah kiri dulu. Ada yang tahu ini kaki sebelah mana? Ini tampak dari kranial. Medialnya ada di sebelah kiri, lateralnya ada di sebelah kanan. Ini Dexter. Yakin Dexter. Diputernya di sebelah kanan dikit. Kok kanan? Ya, dibalikin. Medial ada di nomor 6, lateral ada di sebelah kanan. Oke. Ada yang menjustifikasi atau beda jawabannya? 3, 2, 1. Oke, kita buktikan. Sinister, teman-teman. Karena ini kan tampak kranial. Jadi kalau mau dipasangkan ke tubuh kita, berarti dibalik. Nanti kranialnya ini jadi di sebelah sana, sementara untuk kaudalnya nanti ada di sebelah sini, gitu. Jadi kalau dipasangkan sebelah sinister, kayak gitu. Nah, kalau untuk gambar sebelahnya ini, sebelah kanannya ini, karena ini tampak dari sisi samping, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi untuk lateral medialnya. Cukup bisa kranial sama kaudalnya aja. Nah, kalau yang sebelahnya ini itu tampak dari Dexter. Ini gambarnya terlalu rancu. Kayak gitu. Oke, kemudian untuk gambar yang sebelah kanan ini, karena proksimalnya os ulna ini tampak kelihatan banget, berarti untuk sisi medialnya itu ada di sebelah kanan, dan sisi lateralnya ada di sebelah kiri. Ini tampak dari sisi medial sih.
Oke, ini milik anjing atau milik karnivora sebelah Dexter. Tuh, kebalik sama yang ini. Kayak gitu. Oke, untuk Osulna ada yang mau ditanyakan dulu? Pasti bingung orientasi nih. Dari sini paham atau masih ada yang dibingungkan, teman-teman? Ada yang mau aku tambahkan? Oke. Kayaknya untuk tambahan di tuber olecranon aja. Selain nanti dia akan bertemu dengan bagian os humerus atau pada fossa olecranon, nanti juga untuk tuber olecranon ini akan dilekati oleh musculus triceps brachii. Gitu. Udah itu aja sih tambahannya. Oke, 3, 2, 1. Oke, aku anggap bisa ya. Oke, kita next untuk materi regio berikutnya, yaitu regiomanus. Regiomanus ini terdiri dari beberapa osa atau dari beberapa tulang-tulang kecil. Nah, dimulai dari sini kita udah nggak bisa mengidentifikasi kalau misalkan enggak sih, sebenarnya dari os radius ulna itu udah nggak bisa digunakan acuan kalau misalkan banyak penonjolan itu sisi lateral atau sisi medial gitu. Nanti akan ada beberapa struktur aja dan dimulai dari sini penyebutan sisi depan, kaki depan itu udah berubah, nggak boleh kranial, dan penyebutan sisi belakang kaki depan itu udah nggak boleh kaudal. Masih ingat sisi belakang kaki depan itu namanya apa? Nama anatominya? Anatomi arah. Untuk apendicularis. Sisi belakang kaki depan. Sisi belakang kaki depan. Aku kasih clue deh. Plantar atau palmar? Palmar. Kalau plantar untuk apa? Sisi belakang kaki belakang. Oke, ya benar. Palmar. Sisi depan, sisi belakang kaki depan. Kalau untuk sisi depan kaki depan, sebutannya apa? Dorsal. Oke, dorsal. Dorsal atau punggung kaki. Sisi depan kaki depan namanya dorsal, sisi belakang kaki depan palmar. Tuh. Jadi dimulai dari sini udah penyebutannya itu ya. Oke, aku next. Oke, kita masuk untuk regiomanus. Bahasan yang pertama adalah osa karpal. Osa karpal atau pergelangan kaki. Pergelangan kaki untuk secara umum seluruh hewan yang memiliki ekstremitas kranialis, yang memiliki ekstremitas kranialis pasti memiliki osa karpal. Untuk osa karpal ini dia akan terbagi menjadi dua, ada osa karpal proksimal dan osa karpal distal. Untuk yang proksimal itu akan ada namanya yang kalian fokus di gambar sebelah kanan atas ini. Untuk penyebutan dari sisi medial ke lateral. Oh ya, sebelumnya ini gambaran tampak dari proksimal, tampak dari atas. Tampak dari atas. Kemudian untuk sisi dorsal atau sisi depan, kaki depan, itu ditunjuk di bagian bawah. Berarti otomatis untuk sisi palmarnya itu ada di atas. Kayak gitu. Ini gambaran dari proksimal. Oke. Untuk os karpal, untuk osa karpal bagian proksimal. Dari sisi medial ke lateral ditunjuk oleh nomor 1. Nomor 1 ini merupakan os karpal yang letaknya ada di medial, yaitu os karpal radialis. Dia yang paling besar. Os karpal radialis. Oke, semakin ke lateral ditunjuk oleh nomor 2 ini, yaitu os karpal intermedius.
oscarpal intermedius. Oke, kemudian paling lateral di sini ini adalah oscarpal ulnaris. Selain paling lateral, dia paling kecil. Oke, kemudian ketiga oscarpal ini dari radialis, intermedius, sama ulnaris, ketiga oscarpal ini dia yang kelihatan kalau dilihat dari dorsal atau tampak dorsal. Yang kelihatan cuma 3 itu. Sementara untuk di sisi palmar akan kelihatan satu lagi nih, yang nomor 4. Oke, ini masih salah ya teman-teman. Nanti dibenerin. Ini nomor 4 ini adalah oscarpal accessorius. Dia hanya terlihat dari sisi palmar. Oke, kalau mau kelihatan lebih jelas di sini. Ini untuk osa karpal proksimal yang di sini. Kemudian untuk yang sisi palmarnya kan ada di sebelah sini nih. Nah, ini yang kelihatan yaitu oscarpal accessorius. Yang oscarpal accessorius, ini yang oscarpal ulnaris, ini oscarpal intermedius, dan ini oscarpal radialis. Tuh. Kebetulan gambar ini gambar dari tampak sisi lateral. Tuh, makanya kelihatan untuk oscarpal accessorius-nya. Itu. Oke, kemudian antara oscarpal accessorius sama oscarpal radialis nanti akan ada struktur yang menghubungkan antara mereka berdua. Struktur yang melingkari. Untuk strukturnya namanya adalah retinaculum flexoria. Itu bentukan seperti ligamentum, seperti fascia, struktur yang keras, tuh, sehingga nanti akan terbentuk suatu saluran tertutup di sini yang ditunjuk oleh nomor 5, yaitu namanya canalis carpalis. Saluran tertutup namanya canalis carpalis. Nantinya akan terbesit atau lewat tendo-tendo dari musculus flexor di sini. Oke. Kemudian ini pada hewan secara umumnya. Oke, kemudian untuk tampak dari sisi dorsalnya ada gambar di bawahnya ini. Ini ada dari milik kuda dan juga milik hewan sapi. Oke, sebelum itu kita bergeser dulu di sebelah kirinya ini. Nah, ini untuk secara umum OX ini milik hewan sapi. Pada hewan sapi, os karpal proksimalnya itu lengkap. Ada radialis, ada intermedius, ulnaris, sama accessorius, dia lengkap. Sementara kalau pada hewan kuda juga sama. Hewan kuda maupun babi itu sama. Kalau pada anjing itu berbeda. Karena dia tidak punya yang namanya oscarpal intermedius. Tuh. Tapi untuk oscarpal radialis, dia besar. Gitu. Nah, kemudian untuk yang oscarpal distalis itu akan dinamai dengan dengan angka Romawi. Semakin ke lateral, maka angka Romawinya semakin besar. Di sini kita lihat di bagian gambar sebelah kanan bawah. Ini milik kuda dan ini milik sapi atau ruminansia. Oke, di sini bisa ditunjukkan ini yang paling kecil nomornya, berarti ini sisi medialnya. Kalau pada hewan kuda di sini, ini oscarpal distalis satunya bisa ada, bisa tidak. Makanya di sini dikasih tanda tanya. Oke, sampai saat ini juga belum tahu kenapa bisa diberi tanda tanya, karena memang dari beberapa penelitian itu ada yang menyebutkan ada juga yang tidak, balik lagi ke spesiesnya. Mungkin perbedaan antar spesies atau mungkin umur itu berpengaruh. Gitu. Jadi yang pasti yaitu dimulai dari 2. Jadi untuk namanya ditulisnya oscarpal distalis 2, oscarpal distalis 3, oscarpal distalis 4. Nggak boleh digabung ya teman-teman, tetap masing-masing. Kecuali kalau yang seperti di sapi ini. Karena untuk oscarpal distalis 2 dan 3 itu bergabung, jadi cukup ditulis oscarpal distalis 2 dan 3. Gitu. Oscarpal distalis 2 dan 3, terus yang di sini baru oscarpal distalis 4. Kayak gitu.
Kalau pada hewan babi itu lengkap untuk di proksimal sama distalnya, lengkap. Kalau di anjing dia nggak punya intermedius. Kalau di ruminansia, pada oscarpal distalis 2 dan 3-nya menyatu. Kayak gitu. Oke, kita buktikan pada milik anjing yang di sebelah kiri ini. Oke, di sini untuk oscarpal, oh ya, sebelumnya ini tampak dari dorsal ya teman-teman, dari depan. Sisi depan kaki depan, ini tampak dari dorsal. Oke, untuk di oscarpal proksimalnya, di sini ada yang besar yaitu oscarpal radialis. Berarti di sini sisi medialnya ada di sebelah kiri, sisi lateralnya ada di sebelah kanan. Karena ditunjuk oleh oscarpal ulnaris ini, penanda sisi lateral. Begitu pula untuk oscarpal distalnya, oscarpal distalisnya, di sini dia lengkap. Ini untuk nomor 1, oscarpal distalis 1, oscarpal distalis 2, oscarpal distalis 3, oscarpal distalis 4. Semakin ke lateral, angka Romawi semakin besar. Itu. Seperti itu. Oke, kalau gitu tadi kan udah identifikasi nih, kalau misalkan gambar sebelah kiri atas ini milik anjing ini, sisi medialnya ada di sebelah kiri, sisi lateralnya ada di sebelah kanan, dan ini tampak dari dorsal. Ada yang tahu ini kaki sebelah mana? Sama nih kayak jari kita. Jempol kita Sinister. itu sisi medial. Oke. Sisi jempol. Jari jempol itu sisi medial. Kemudian kelingking itu sisi lateral. Oke, tadi udah ada yang jawab. Ini merupakan sisi apa tadi? Sinister ya? Iya, Kak. Oke. Yakin nggak? 100%. Oke. Ya, ini milik anjing sebelah sinister. Oke, kalau yang di sebelah kanannya ini kaki sebelah mana? Karena dia ada aksesoriusnya, jadi bisa ditentukan sih. Kalau nggak ada aksesorius juga masih ada oscarpal ulnarisnya. Untuk sisi medialnya ada di sebelah kanan, sisi lateralnya ada di sebelah kiri, kemudian untuk sisi depan, kaki depan atau dorsalnya ada di bawah. Berarti di atasnya ini sisi caudal. Berarti untuk ini kaki sebelah, dexter atau sinister, Dexter. yakin nggak? Yakinkah? Oke, 3, 2, 1. Ya, benar, ini sebelah dexter, teman-teman. Nah, milik ruminansia sebelah dexter. Oke, kita next. Untuk, oh ya bentar, aku mau membenarkan dulu karena ini kan lengkap ya. Ada radius, ada oscarpal radius sampai ulnaris, kemudian ada juga aksesorius. Menurut acuan buku, acuan jurnal, dan lain sebagainya, sebenarnya ini nggak bisa spesifik milik hewan sapi. Karena untuk di ruminansia, di kuda, dan juga di babi itu sama-sama lengkap. Kecuali pada karnivora atau anjing. Jadi ini bisa untuk babi, ruminansia, dan juga kuda. Ini nggak spesifik sapi ya, dibenarkan. Oke? Oke, aku next. Kita masuk ke bagian osa metakarpal. Tadi udah osa karpal, penyusun gelang kaki, pergelangan kaki. Kemudian di osa metakarpal itu penyusun bagian telapak kaki dan juga punggung kaki. Gitu. Oke, kalau di osa metakarpal ini kita nggak bisa membedakan mana lateral, mana medial. Harus ada bantuan dari osa karpal. Kalau cuma bentukan tabung seperti ini saja tidak bisa dibedakan. Jadi nanti untuk bentukannya itu cukup disebutkan namanya saja.
Tidak perlu menyebutkan kayak tambahan embel-embel lateral ataupun medial gitu. Yang cuma bisa kita bedakan di sini adalah antar spesiesnya. Oke. Untuk sisi proksimal itu ada di atas di sini. Jadi nanti osa karpalnya akan ada di atas di sini. Kemudian berarti berlawanan untuk arah distalnya itu di bawah sini. Ditunjuk dengan adanya bentukan kondilus. Kondilus ini ditunjuk oleh nomor 1, kondilus metakarpal. Nah, ini untuk membedakan spesies ruminansia maupun kuda. Kalau di ruminansia karena hewan berkuku belah, jadinya untuk kondilusnya dia ada 2. Kondilusnya ada 2. Karena kondilus ada 2, berarti di antara kondilus akan ada alur terbuka. Yaitu namanya adalah ditunjuk oleh nomor 4 ini, sulcus intercondylaris. Sementara kalau pada hewan kuda, karena dia hanya ada 1 kondilus, maka dia nggak punya yang namanya sulcus intercondylaris. Gitu. Nah, pada setiap kondilusnya akan kita temukan adanya rigi tajam tepat di tengah dari kondilus. Karena kalau pada hewan ruminansia itu ada 2, jadi namanya itu tetap sama ya, soalnya kan nggak bisa dibedakan lateral maupun medial. Ini namanya tetap crista sagittalis. Dua-duanya crista sagittalis, mau itu ditunjuk yang sebelah kanan ataupun kiri, tuh sama-sama crista sagittalis. Begitu pula pada hewan kuda. Hewan kuda cukup crista sagittalis aja. Kayak gitu. Oke. Oh ya, ini harusnya jadi pendahuluan sih, tapi nggak apa-apa. Untuk osa metakarpal, pada hewan ruminansia yang berkembang baik itu ada 2, yaitu os metakarpal 3 dan juga os metakarpal 4. Os metakarpal 3 dan juga 4. Balik lagi. Untuk penomoran itu harus bisa kita bedakan apabila ada osa karpalnya. Karena di sini nggak ada osa karpal, jadi nggak bisa dibedain mana yang 3, mana yang 4. Tapi kalian cukup tahu yang berkembang baik ada 2, yaitu osa metakarpal 3 dan juga osa metakarpal 4. Sementara kalau pada hewan kuda, yang berkembang baik hanya ada 1. Tapi nanti kalau tampak dari sisi palmar, akan kelihatan 3 tulangnya itu, 3 os metakarpalnya. Untuk yang pada hewan kuda itu yang kelihatan ada os metakarpal 2, 3, dan 4. Tapi yang berkembang baik adalah yang nomor 3. Os metakarpal 3 pada hewan kuda itu berkembang baik. Gitu. Oke, kemudian ada satu struktur lagi, ini pada korpus atau pada badan os metakarpal, ditunjuk oleh nomor 2. Pada hewan ruminansia ini sangat terlihat, yaitu namanya sulcus longitudinal. Gitu. Oke, untuk osa metakarpal ini karena menyesuaikan ruas jari yang nanti akan dilekati di sisi distalnya. Kalau pada hewan ruminansia kan termasuk hewan berkuku belah, jadinya 2 tulang os metakarpal itu 2 yang berkembang baik. Sementara kalau pada kuda kan cuma ada 1 tuh, setiap kakinya cuma ada 1 jari, gitu. Jadi cuma 1 os metakarpal yang berkembang baik. Nah, sementara kalau pada hewan anjing, hewan kucing atau karnivora, ataupun termasuk kita punya 5 osa metakarpal. 5 osa metakarpal. Tuh. Jadi keseluruhannya ini adalah osa metakarpalnya. Karena dia bisa dibedakan dari osa karpal, ini kan masih ada osa karpalnya. Jadi ini bisa dibedakan, ini berarti yang nomor 1. Os metakarpal 1, os metakarpal 2, os metakarpal 3, os metakarpal 4, dan ini os metakarpal 5. Kayak gitu. Tapi untuk strukturnya tidak dipelajari lebih lanjut, soalnya terlalu kecil. Kita belajar yang terlihat saja dan yang gede-gede aja. Tuh. Oke, itu pada hewan anjing. Oke, ini tadi udah aku notice, ini milik ruminansia atau hewan sapi. Kemudian di kuda, berikutnya di kuda, soalnya kondilusnya cuma 1. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini milik anjing. Oke, ini tampak dari dorsal. Kemudian kita belajar dari sisi palmar atau sisi belakang kaki depan.
Oke, masih sama bentukannya, baik itu di dorsal maupun di ventral, cuma ada beberapa struktur tambahan. Di sini ditunjuk oleh nomor 5, ini yang tampak dari sisi kaudal dari osa metakarpal, yaitu adanya foramen nutrisia. Foramen nutrisia ini akan dilewati oleh arteri vena nervus nutrisia, membawa aliran darah, membawa nervus untuk tulang. Nah, di sini yang aku tadi bilang, untuk pada hewan kuda, sebenarnya dia ada 3 tulang, 3 ruas tulang os metakarpal. Di sini ada ruas os metakarpal 2, 3, 4. Balik lagi, dia harus ada osa karpalnya. Kalau nggak ada, ya berarti nggak bisa dibedakan. Mana dia yang 2, mana dia yang 4. Tapi yang pasti untuk berkembang baik sampai ke sisi distal ini adalah os metakarpal ke-3. Kayak gitu. Oke, ini untuk yang tampak dari sisi palmar milik hewan anjing atau karnivora. Oke, ini deh. Kalau di milik sapi sama kuda kan nggak bisa dibedain tuh kaki sebelah mana. Kalau yang di anjing ini, ada yang tahu nggak ini kaki sebelah mana? Ini kan kelihatan nih. Bagian jempol kan identik banget nih. Dexter. Ini di sisi medial. Ya, oke, sisi Dexter. Kalau yang sebelumnya? Nih, Dexter atau Sinister? Sinister. Oke, ini sisi Sinister. Yang ini baru sisi Dexter. Oke, next. Oke, kita masuk bagian terakhir, yaitu bagian ruas jari. Ruas jari sama nanti ada beberapa osa sesamoidea yang membantu pergerakan dari jari jemari, tulang jari jemari itu untuk persendiannya. Oke, untuk osa digitorum akan ada 3 tulang utama dan nanti ada ketambahan derivat kulit atau kuku. Oke, yang pertama di sini ini tampak dari sisi palmar. Ini ada os compedale, os coronale, dan os ungulare. Dari proksimal ke distal. Ini yang tampak dari sisi dorsal, ini os compedale, os coronale, os ungulare. Ini keduanya sama-sama pada hewan kuda. Tuh. Nah, kemudian kalau pada hewan kalau pada hewan ruminansia di sini lebih kelihatan kalau seperti ini. Ini os compedale, os coronale, dan ini os ungulare. Nah, apabila os ungulare ini ditutupi oleh kuku yang nomor 4 ini, bentukan seperti ini, maka disebutnya adalah corium. Itu. Sama halnya kalau pada hewan kuda, kalau dia ditutupi oleh struktur kuku, maka sebutannya adalah corium. Nggak boleh os ungulare. Gitu. Os ungulare cuma bisa disebut apabila benar-benar menunjukkan si tulang ungularenya. Os ungularenya. Kalau dia ditutupi, maka sebutannya adalah corium. Nanti biasanya ada pertanyaan nih, struktur nomor 4 ini, di dalam dari struktur nomor 4 atau pelindung struktur nomor 4 melindungi, gitu. 4 titik-titik, 4 melindungi os, atau mungkin di dalam nomor 4 titik-titik. Di dalam nomor 4 adalah titik-titik. Gitu. Baru itu nanti jawabannya adalah os ungulare. Kayak gitu. Soalnya corium ini dia melindungi os ungulare. Atau di dalam dari corium itu adalah os ungulare. Kayak gitu. Oke, aku next. Oke, sekarang kita masuk ke os sesamoidea. Untuk os sesamoidea ini dia akan dibedakan jadi proksimal sama distal. Dan nanti ada satu lagi struktur dia khusus di hewan karnivora atau pada hewan anjing, tepatnya di sisi dorsalnya gitu. Oke, untuk os sesamoidea ini khususnya yang pertama ada os sesamoidea proksimal, dia khusus kelihatan dari sisi palmar. Dari dorsal nggak kelihatan. Sisi palmar aja yang dia kelihatan os sesamoidea proksimal. Sini
Untuk gambarnya ada di sebelah kiri atas. Ini tampak dari palmar. Oke. Ini adalah os sesama media proksimalnya. Os sesama media proksimal. Os sesama media proksimal dia di antara osa metakarpal dengan os kompedale. Nama lain dari os kompedale adalah os palang proksimal. Itu. Oke, kemudian semakin ke distal di sini ada os koronale. Kemudian di antara os koronale sama os ungulare akan ada os sesamoidea distalis. Oke, ini pada hewan ruminansia. Kalau pada hewan kuda, ini adalah os kompedale, os koronale, os ungulare. Biasanya untuk os sesamoidea distalis ini, dia ada di dalam dari os ungulare. Jadi biasanya ditunjuknya kalau nggak dari palmar, ya dia nggak bisa ditunjuk. Gitu. Begitu pula yang untuk os sesamoidea proksimal, dia ditunjuknya dari sisi kaudal. Soalnya letaknya itu ada di antara osa metakarpal sama os kompedale. Kayak gitu. Kemudian yang di bawah ini pada hewan anjing, ini tampak dari palmar juga. Di sini kelihatan yang menonjol dua ini adalah os sesamoidea proksimal. Kemudian yang lebih distalnya itu yang di sini. Ini antara os koronale sama os ungulare. Nomor 2 ini adalah os sesamoidea distalis. Oke, kemudian untuk di sisi dorsalnya, sisi depan dari kaki depan, di sini akan ada os sesamoidea dorsalis. Os sesamoidea dorsalis. Gitu. Oke, kemudian untuk menghitung jumlahnya, jumlah dari os sesamoidea proksimal. Oke, untuk jumlah os sesamoidea proksimal itu jumlah jarinya dikalikan 2. Kalau pada hewan kuda, untuk satu kakinya hanya ada 1 jari. Berarti total os sesamoidea proksimalnya pada satu kaki itu adalah 2. 2 os sesamoidea proksimal. Oke, kemudian untuk os sesamoidea distalnya itu jumlahnya sama dengan jumlah jari kakinya. Jadi kalau pada hewan kuda karena jari kakinya cuma ada 1, untuk satu kaki ada os sesamoidea distal 1. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, jumlah os sesamoidea pada hewan kuda untuk satu kakinya totalnya adalah 3. Os sesamoidea proksimal 2 dan 1 os sesamoidea distal. Gitu. Nah, sementara kalau pertanyaannya adalah jumlah total os sesamoidea dari kaki kuda ada berapa? Untuk satu kakinya itu ada 3, berarti 3 dikalikan 4. Itu total dari jumlah os sesamoidea seluruh kaki kuda. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau pada hewan ruminansia, untuk di hewan ruminansia karena dia berkuku belah, jadi untuk satu kakinya itu akan ada 2 ruas jari, 2 jari, gitu. Jadi untuk os sesamoidea proksimalnya itu dikalikan 2. Satu kaki hewan ruminansia itu ada 2 jari. Jadi 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Berarti 4 os sesamoidea proksimal pada satu kaki. Oke, kemudian untuk os sesamoidea distalnya itu karena jumlah jarinya itu ada 2, jadi cuma 2 os sesamoidea distal pada satu kaki hewan ruminansia. Sementara kalau di total dari seluruh kaki hewan ruminansia kan kakinya 4. Untuk satu kakinya tadi jumlahnya ada 4 tambah 2, 6. 6 dikalikan 4 gitu. Itu adalah total dari os sesamoidea seluruh kaki yang ada pada hewan ruminansia. Kayak gitu. Balik lagi kalau pada hewan karnivora. Hewan karnivora dia punya 5 jari kaki. 5 jari kaki untuk satu kakinya. Berarti untuk satu kaki ada os sesamoidea proksimalnya 5 kalikan 2 berarti ada 10. 10 os sesamoidea proksimal pada hewan pada satu kaki depan hewan karnivora. Gitu.
Karena untuk di kaki depannya ada 5 ya. Sementara untuk di kaki belakangnya itu ada 4. Jangan sampai salah. Nanti dihitung 55 semua lagi. Ya, Pak. Kemudian untuk os sesama media distalnya itu cuma ada 5. Jadi kalau di total untuk satu kaki depan milik hewan karnivora, tadi untuk proksimalnya dia ada 10 ditambah sama os sesama media distalnya ada 5, jadi total ada 15. Ada 15 os sesamoidea milik hewan karnivora pada kaki depannya. Kayak gitu. Cara menghitungnya, teman-teman. Oke, dari sini ada yang dibingungkan untuk perluasan atau tulang pertulangan ini? Jadi kalau aku tanya untuk di hewan anjing, kaki belakangnya kan tadi ada 4 tuh. Berarti total untuk satu kaki belakang hewan anjing ada berapa os sesamoidea? 2 bukan Kak? Gimana? 8. Ya, pelan-pelan dulu deh. Total ruas jari kaki belakang itu ada 4. Os sesamoidea proksimal harus dikalikan 2. Berarti 4 dikalikan 2, untuk proksimalnya aja itu ada 8. Ya tuh, 8 os sesamoidea proksimal. Kemudian untuk distalnya itu berarti bagian bawah yang ini, teman-teman. Itu pada setiap jarinya dia punya 1. Berarti untuk yang proksimal tadi dia totalnya ada 8 ditambah sama yang distal, tadi kan ada 4. Berarti sesamoidea distalnya itu ada 4. 8 ditambah 4 sama dengan 8 tambah 4. 12. Oke, 12. Jadi untuk di satu kaki belakang hewan anjing ataupun kucing, totalnya ada 12 os sesamoidea. Gitu. Bingung nggak? Jadi bedakan kalau misalkan pertanyaan itu minta jumlah os sesamoidea proksimal atau jumlah os sesamoidea distal atau jumlah dari seluruh os sesamoidea. Gitu. Jadi perhatikan sisi belakangnya. Kalau ada embel-embel proksimal, oh berarti dia dikalikan 2. Kalau embel-embelnya distal atau bagian bawahnya aja, berarti samakan dengan ruas jarinya. Gitu. Kalau mintanya total seluruh os sesamoidea, berarti ditambahkan antara yang proksimal sama yang distal. Kayak gitu, teman-teman. Emang agak ribet dikit sih. Oke. Kemudian ada tambahan lagi untuk yang os sesamoidea dorsalis, dia kan tadi tampaknya dari sisi dorsal tuh. Dari sisi sisi depan kaki depan. Pada setiap ruas jarinya dia punya 1 aja. Gitu. Khusus pada hewan anjing. Oke, udah selesai tutor kita. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, aku hitung mundur ya kalau nggak ada yang ditanyain. 5, 4, 3, 2, 1. Serius nih, nggak ada yang ditanyain. Oke, kalau nggak ada. Ada nggak? Kalau ada, tanyain dulu aja, nggak apa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, boleh on cam dulu, teman-teman.